لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan selalu memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan memberatkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan dalam seluruh urusannya. Takwa adalah sabilun najati wan najah. Takwa adalah jalan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan. Bertakwalah kepada Allah bi fi'li ma amara Allah bih wajtinabi ma nahahu Allah an. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah aqidatul muslim 'anis sihhati wal afiyah. Akidah seorang muslim tentang kesehatan dan afiat. Akidah seorang muslim yang pertama tentang kesehatan, yakini baik-baik tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa kesehatan, sembuh dari penyakit adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mintalah kesehatan dan afiat, kesembuhan dari segala macam penyakit hanya dari Allah dan
dengan hanya cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah ma anzala da'an illa walahu dawa." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali di dalamnya terdapat obatnya. Fatadawau ya ibadallah wala tadawau biharam. Maka berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, dan janganlah kalian berobat dengan cara yang haram. Kesehatan, sembuh dari penyakit sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tugas kita adalah meminta kesehatan, kesembuhan dari penyakit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Khalilullah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika Allah berfirman tentang perkataan beliau, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Jika aku sakit, maka Allah lah satu-satunya yang menyembuhkanku. Jangan percaya kepada siapapun yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita pergi, maka orang yang mengobati hanya sebatas sarana, dan yang menyembuhkan hanya Allah. Bersandarlah kepada Allah dan tidaklah bersandar kepada sarana tersebut. Sesakti apapun seseorang, sespesialis apapun dokternya, dia hanya sebatas sarana. Akan tetapi yang menyembuhkan hakiki adalah Allah Jalla fi'ulah. Keyakinan yang kedua tentang kesehatan bagi seorang muslim, yakini baik-baik bahwasanya sehat dan afiat adalah nikmat dari Allah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban atasnya. Gunakanlah kesehatan matamu untuk melihat yang halal. Sesungguhnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Gunakanlah kesehatan telingamu untuk mendengarkan yang halal. Gunakanlah kesehatan lisanmu untuk mengucapkan yang halal, yang mendatangkan pahala Allah. Zikir kepada Allah, beristighfar, bersolawat, terutama hari ini hari Jumat, kemudian membaca Al-Quran, memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, jauhi mencaci, memaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, maki, berkata kasar, berkata kotor atau porno. Tanganmu adalah nikmat dari Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang sehat, yang menulis status, yang memberi komentar, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Kalau masih sehat, tidak banyak beribadah, malah kesehatannya digunakan untuk maksiat. Maka dua nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu yang luang. Gunakanlah kesehatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, karena sehat ada batasnya, dan batasnya adalah sakit. Dan jika sakit, tidak maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khams." Gunakanlah dengan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah wasihhataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan semua kesehatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma
la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian akan benar-benar ditanya pada hari kiamat tentang nikmat, dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah kesehatan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi an yuqal alam nusihha laka jismak wa nurawwika min al-ma'il barid." Sesungguhnya yang pertama akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seorang hamba akan ditanya, "Bukankah telah kami sehatkan badanmu? Kamu gunakan untuk apa? Leha-leha? Untuk menonton anime? Untuk menonton yang haram? Mendengar haram? Mendengar musik? Melihat foto-foto, video-video porno?" Semuanya akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, akidah seorang muslim tentang kesehatan. Ketahui baik-baik bahwasanya kesehatan yang hakiki adalah kesehatan yang ada di dalam kalbu. Kadang seseorang cacat matanya, tidak bisa melihat, buta, akan tetapi penghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Dibandingkan dengan yang sehat matanya walafiat, tidak lancar membaca Al-Quran, tidak mempunyai hafalan yang banyak tentang Al-Quran, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran saat mendekati sebentar lagi bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Orang yang paling sedih saat bulan Ramadan, seorang yang tidak lancar membaca Al-Quran. Kadang seorang yang kakinya pincang, akan tetapi dia senantiasa berjamaah salat di masjid. Bagi laki-laki muslim baligh, berakal, mampu, mukim, selain wanita yang haid dan nifas, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Sedangkan ada seorang lelaki yang sehat walafiat, malas ke masjid, tidak mengetahui warna karpet masjid karena tidak pernah ke masjid. Sebenarnya siapa yang cacat di antara mereka berdua? Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, "Wallah i'lam anna al-i'aqah laysa fil atraf, innamal i'aqatu fil qulub." Ketahui baik-baik bahwasanya sebenarnya yang cacat bukan pada anggota tubuh. Yang suka nge-gym dengan dalih al-mu'min qawi khairun minal mu'min dhaif wa fi kullin khair, dengan dalih orang yang beriman yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Akan tetapi sukanya nge-gym, sukanya olahraga, tetapi untuk ibadah maka malas pergi ke masjid, berat mengangkat kelopak mata ketika seorang bangun subuh, berat, lebih berat daripada mengangkat barbelnya. Inilah sebenarnya orang-orang cacat. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang cacat bukan pada anggota tubuhnya, tetapi cacat pada kalbunya. Kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan iman. Kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan iman. Yang keempat, sebelum terakhir, akidah seorang muslim, yakini baik-baik bahwasanya nikmat sehat, nikmat afiat, hati tenang, nyaman, itu lebih besar daripada harta rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Berapa banyak orang yang kaya raya mencari ketenangan pergi ke atas gunung? Berapa banyak orang yang rumah megah mencari ketenangan ke ujung lautan? Berapa banyak orang yang kaya raya akan tetapi hatinya tidak tenang? Menunjukkan bahwasanya hati yang tenang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa orang kaya boleh asal bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairul minal ghina. Kesehatan, kemudian bertakwa kepada Allah dengan kesehatannya
lebih baik daripada kekayaan semata. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibatil muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa syai'un a'ta Allah azza wa jalla awsa'a wa khairan minal afiyah, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan kembali agar bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepadanya, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Allah berfirman yang artinya, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah Allah memberikan kepada seorang hamba nikmat yang lebih besar dan yang lebih baik dibandingkan afiat, nyaman perasaan, lapang dada, sehat badan, makan pada waktu itu berkecukupan. Itulah isi dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi 'indahu qutu yaumih ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang pada waktu paginya dia sehat badannya, mempunyai tempat tinggal, ada makanan untuk hari itu saja, itulah berarti dia mendapatkan dunia dan seisinya. Jangan terlalu mendewakan dunia, sering mengeluh terhadap dunia, tetapi syukurilah apa yang Allah berikan. Niscaya Allah akan menambahkan nikmat yang kita dapatkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا جبار يا فتاح يا قادر أنجل المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم